Militer Rusia 3 Maret melansir rekaman momen serangan pesawat tak berawak Rusia terhadap howitzer M109A6, Paladin, milik Angkatan Bersenjata Ukraina di Kazachialoknya. Dalam video tersebut, drone Rusia berhasil mengenai artileri canggih buatan Amerika Serikat yang digunakan oleh pasukan Ukraina dalam pertempuran. Serangan ini menambah daftar panjang peralatan militer Ukraina yang dihancurkan dalam konflik yang terus berlangsung. Howitzer M109A6, Paladin, dikenal sebagai salah satu sistem artileri SWA gerak paling modern yang dimiliki Ukraina. Senjata ini mampu memberikan dukungan tembakan jarak jauh dengan akurasi tinggi. Namun, serangan drone Rusia menunjukkan efektivitas teknologi pengintaian dan serangan jarak jauh dalam peperangan modern, yang semakin menekan kekuatan artileri Ukraina di medan perang. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina terus meningkat dengan serangan-serangan strategis seperti ini. Rusia terus memanfaatkan drone dan teknologi canggih untuk melemahkan kekuatan tempur Ukraina, sementara Kiev berupaya mempertahankan posisinya dengan dukungan militer dari negara-negara barat. Serangan terhadap M109A6, Paladin, ini menjadi bukti bahwa pertempuran masih berlangsung sengit, dengan kedua belah pihak terus mencari keunggulan di medan perang. Pesawat tempur Rusia melancarkan serangan udara menggunakan bom FAB-3000 terhadap titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina di Guyevo. Serangan ini menargetkan posisi pertahanan serta fasilitas logistik yang digunakan oleh pasukan Ukraina dalam menghadapi operasi militer Rusia. Ledakan dahsyat dari bom berdaya ledak tinggi tersebut menyebabkan kerusakan besar di area yang menjadi sasaran. Video dipublikasikan 3 Maret 2025. FAB-3000 merupakan salah satu bom konvensional paling kuat yang dimiliki Rusia, dirancang untuk menghancurkan infrastruktur militer dan benteng pertahanan lawan. Penggunaan bom ini mencerminkan strategi Rusia dalam meningkatkan tekanan terhadap pasukan Ukraina dengan serangan udara yang lebih destruktif. Serangan di Guyevo ini diyakini sebagai bagian dari upaya Moskow untuk melemahkan kemampuan bertahan Ukraina di wilayah konflik. Ketegangan di medan perang semakin meningkat seiring dengan intensifikasi serangan udara Rusia. Sementara Ukraina terus berupaya mempertahankan posisinya dengan dukungan persenjataan dari negara-negara barat, Rusia menunjukkan dominasi udara dengan serangan bom berdaya ledak tinggi. Situasi ini mengindikasikan bahwa pertempuran masih jauh dari kata usai, dengan kedua belah pihak terus berusaha meraih keunggulan strategis. Serangan rudal Iskander M Rusia menghantam tempat latihan militer Novomoskovki di wilayah Dnepropetrovsk, yang digunakan oleh Brigade Mekanik ke-157 Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Serangan presisi tinggi ini menargetkan fasilitas pelatihan yang menjadi pusat persiapan tempur bagi pasukan Ukraina. Akibat serangan tersebut, dilaporkan hingga 150 tentara Ukraina tewas, termasuk sekitar 30 instruktur asing yang bertugas melatih para prajurit. Video dipublikasikan militer Rusia 3 Maret 2025. Rudal Iskander M dikenal sebagai salah satu senjata balistik andalan Rusia dengan daya hancur tinggi dan akurasi yang sulit dicegah oleh sistem pertahanan udara lawan. Serangan ini menunjukkan eskalasi strategi Rusia dalam melemahkan kekuatan tempur Ukraina dengan menargetkan pusat-pusat pelatihan militer. Penghancuran fasilitas ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap kesiapan tempur Brigade Mekanik ke-157 dan unit-unit lainnya yang menjalani pelatihan di lokasi tersebut. Konflik antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan-serangan strategis di berbagai wilayah. Sementara Moskow semakin mengandalkan rudal jarak jauh untuk menekan kekuatan militer Kiev, Ukraina tetap berusaha mempertahankan posisinya dengan dukungan dari negara-negara barat. Serangan terhadap kamp pelatihan ini menandakan bahwa pertempuran masih jauh dari selesai, dengan kedua belah pihak terus mencari keunggulan di medan perang.
Jet tempur Su-34 Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan dan konsentrasi unit angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Guliai-Pole, wilayah Zaporizhia. Serangan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan pertahanan Ukraina di garis depan. Dengan memanfaatkan serangan presisi, Moskow terus menargetkan posisi strategis guna mengurangi kemampuan tempur pasukan Kiev. Dalam operasi ini, pesawat tempur Rusia menggunakan bom udara FAB-1500 dan FAB-500 yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal, UMPC. Teknologi ini memungkinkan bom untuk mencapai sasaran dengan akurasi lebih tinggi, sehingga meningkatkan efektivitas serangan. Penggunaan bom berdaya ledak besar seperti FAB-1500 menunjukkan intensifikasi taktik serangan udara Rusia terhadap posisi Ukraina yang diperkuat. Serangan terhadap Guliai-Pole menandakan bahwa pertempuran di Zaporizhia masih berlangsung sengit. Sementara Rusia terus meningkatkan tekanan melalui serangan udara dan artileri, Ukraina berusaha mempertahankan posisinya dengan dukungan militer dari Sekutu Barat. Dengan eskalasi konflik ini, kedua belah pihak terus mencari keunggulan di medan perang, menjadikan situasi di wilayah tersebut semakin tidak stabil. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Maret 2025 melansir militer Rusia total kehilangan 878.070 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.252 tank, 21.290 kendaraan tempur lapis baja, 39.327 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.019 sistem artileri, 1.306 sistem roket peluncur ganda, 1.093 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 27.655 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 109 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan Rusia menyerang 4 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 1 stasiun radar, dan 4 sistem artileri Rusia di berbagai titik. Di arah Pokrov, militer Ukraina menghentikan 18 serangan Rusia di pemukiman Tarasivka, Promin, Pokrov, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Vodiane Druge, dan Ulakli. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan Ukraina menangkis 30 serangan musuh. Musuh melancarkan 444 serangan artileri, 12 diantaranya menggunakan peluncur roket ganda, melancarkan 19 serangan udara dan menjatuhkan 30 kabupaten. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированием 2 бригад теробороны в районах Литвинова, Карасевки и Волчанска. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и артиллерийское орудие. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и техники 2 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой,
Харьковской области. Новая Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 8 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, 5 складов боеприпасов. В результате активных боевых действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 3 механизированных, аэромобильных бригад, бригад специального назначения и авиационных комплексов в районах Константиновки, Белокузьминовки, Дружковки, Платоновки, Клебан-БК и Яблоновки. Ранеными и убитыми ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих. Танк, 2 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113, 5 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. Из них 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике пехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты, 2 бригад Нацгвардии и бригады беспилотных систем в районах Зверева, Димитрова, Московского, Красноармейска и Удачного. Противник потерял до 345 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое. Нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ, 2 бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах Зеленого Гая, Поддубного, Январского и Искры. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой и 2 бригад территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Новопокровки, Каменского, Токаревки, Антоновки и Приднепровского. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.